Ya, senang sekali bisa hadir di gereja untuk membagikan berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk tuan rumah, Pak Gembala, dan seluruh staf penata layanan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani. Nama saya Jeki Mailoor dan saya melayani dari sejak 29 tahun lalu. Sejak saya bertobat, lahir baru, dipenuhi kuasa Roh Kudus, dari sejak saat itu saya boleh menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang baru. Dan dari sejak saat itu, dari mati menjadi hidup, dan sekarang setelah hidup, hidupku untuk melayani Tuhan. Dan sudah laku. Saya punya 1 orang istri dan dikaruniai 2 orang putra. Saya orang Manado, ada Indo-Indonya dikit, jadi ya agak keren-keren dikit lah. Menikah dengan cewek Batak. Jadi perpaduan saya dengan istri Batak Manado, anaknya jadi Batman. Ya itulah saya. Makasih ada beberapa teman dari CBN yang hadir. Mereka juga yang pernah men-syuting kisah hidup saya. Apa kabar saudara? Enggak keren. Slogannya harus sesuai dengan firman dong. Kejadian 1 ayat 28 berkata begini, maka Tuhan memberkati saudara. Apa yang sudah keluar dari mulutnya tidak akan pernah mungkin dicabut dan ditarik lagi. Apapun situasi kondisi saudara, Tuhan tetap memberkati kamu. Berarti apa kabar saudara? Saya diberkati Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Apa kabar saudara? Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Gue kok jadi rasa muda banget di sini sekarang. Umur berapa sih saya kira-kira? 50? Sorry, 20. Umur berapa kira-kira? Berapa? 63 tahun. Dia bener tuh. Oh dia udah bocoran dia tadi. Saya umur 63 tahun. Sweet. Apa sih istimewanya lu cerita umur lu? Oh ada sesuatu kisah yang luar biasa. Sehingga saya ada, sebagaimana saya ada hari ini, semua semata-mata hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Boleh gak bersaksi dulu tentang diri saya? Gak nyesel ya undang gue kan? Oke. Ya saya terlahir dari keluarga Kristen, papi dan mami saya orang Kristen, beragama Kristen. Pokoknya begitu udah menjadi agama Kristen, dibaptis dari sejak kecil dan di kartu keluarga mempunyai agama Kristen. Tapi singkat cerita ayah saya meninggal di usia dini, di usia muda 37 tahun. Dan luar biasanya dia meninggalkan warisan kepada ibu saya anak 7. Dan saya anak yang paling kecil. Nah, pada waktu papi saya meninggal, maka keluarga kami jatuh miskin dan melarat. Kenapa bisa miskin dan melarat? Karena hanya sekedar beragama saja. Tidak mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak bisa meninggalkan warisan iman kepada anak-anaknya. Dia hanya bisa meninggalkan warisan harta. Nah harta warisan yang ditinggalkan kepada orang tidak beriman, habis bis, lu des, miskin kin, melarat rat. Dan singkat cerita akhirnya saya sebagai anak yang paling kecil lepas daripada pengawasan. Alkitab nggak pernah salah. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan saya masuk dalam satu pergaulan yang buruk. Kenapa? Karena nggak punya cover yang bisa mengcover dan melindungi saya. Apa yang terjadi pergaulan buruk seperti apa? Mengerti melakukan hubungan seksual dari sejak usia 9, 10, 11 tahun. Ngerokok dari sejak usia 9 tahun. Minum minuman keras dari sejak usia 10 dan 11 tahun.
Obat-obatan terlarang dari sejak usia 12 tahun. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menjadi pelaku tindak kriminal. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya menjadi pecandu narkotika, menyuntikkan heroin dan morfin ke dalam tubuh saya. Keluar masuk kantor polisi dan penjara. Bahkan menjadi pecandu narkoba kurang lebih 17 tahun, saudara. Itulah masa lalu saya. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih. Pada waktu saya di dalam penjara di usia 17 tahun. Di mana iblis merekarakakan sesuatu yang jahat dalam hidup saya. Tapi Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang dia tetapkan dan dia pilih. Di tempat itu justru saya mendengar berita bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Dan nama Yesus itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nama Yesus itu tertanam di dalam hati saya. Cuman yang paling dalam. Sehingga Yesus tidak termanifestasi. Tidak hidup di dalam hidup saya. Saya hanya sekedar tahu bahwa ada Tuhan. Dan saya hanya sekedar tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dengan pengetahuan itu maka saya berusaha untuk merubah hidup saya. Saya janji keluar penjara saya gak mau lagi melakukan hal-hal yang jahat. Saya janji saya keluar penjara gak mau lagi merugikan orang lain. Saya janji keluar penjara saya gak akan merugikan hidup saya. Tetapi ya itulah dia janji tinggal. Wah, yang hafal banget korban janji. Haleluya. Amin. Ya, janji tinggal keinginan saya manusia. Sekalipun itu saya tahu gak baik. Keinginan saya untuk merubah gak bisa. Paulus sendiri berkata, bukan apa yang baik yang aku ingin kerjakan, tetapi apa yang tidak baik yang aku tidak ingin kerjakan, itu yang aku kerjakan, saudara. Dan singkat cerita maka saya menjadi orang yang udah bukan rusak, udah bukan rusak aja, rusak banget, bukan cuma rusak banget sekali. Hancur hidup ini. Akhirnya apa yang terjadi? Berusaha ingin jadi baik bukan yang baik, yang ada justru semakin hancur. Kembali keluar masuk kantor polisi dan penjara. Dan akhirnya saya menjadi pecandu narkotika yang begitu parahnya. Berupaya, berusaha untuk diobati, gak ada satupun yang bisa mengobati. Saking stres dan depresinya, saya melakukan hal yang jahat dengan tujuan, dengan harapan agar polisi bisa tangkap saya. Dan kalau saya di dalam penjara, maka saya diisolasi. Sehingga saya tidak menggunakan itu lagi. Tetapi tempat isolasinya juga rembes juga. Bocor halus juga. Aduh, ilah. Masuk juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bertahun-tahun, bahkan 4 tahun setengah saya menjalani. Sia-sia keluar penjara, cuman tobatnya 1 tahun, 1 tahun setengah. Selebihnya tomat, habis tobat kumat lagi. Dan akhirnya hancur. Saya cari pertolongan, gak ada satupun yang sanggup mampu menolong saya. Maka saya mendengar informasi ada seorang dokter di Jakarta yang nanganin kasus saya. Saya datang secara pribadi kepada dokter tersebut, saya katakan, dok tolong saya. Dia tanya, kenapa kamu? Saya pakai narkoba. Waduh, gue gak mau rawat pasien model kayak lu. Saya bilang, kenapa dok? Dokternya Asnawi, asli Chinese Betawi. Jadi ngomongnya agak begitu. Ya, aduh, gak mau gue rawat model kayak lu. Kenapa dok? Gak bisa sembuh. Lah. Saya bilang, dok tolong saya. Enggak deh. Orang-orang kayak kamu begitu saya rawat, saya tolong. Pasien-pasien jiwa saya malah jadi kacau. Terus orang-orang kayak kamu saya tolong, pada lari. Dia pergi tidak sebagaimana dia datang. Kenapa? Begitu lari ada aja alat medis yang dibawa juga, katanya begitu. Saya cuma bilang, dok please. Saya minta tolong agar saya boleh dirawat di tempat ini. Dokter itu tanya, siapa yang nganter kamu? Nggak ada yang nganter dok. Hah? Kamu datang sendiri? Iya dok. Waduh, dia garuk kepala. Biasanya model kayak kamu tuh pakai borgol diantar ke saya. Ini nggak ada yang nganter? Enggak. Saya datang sendiri. Karena lihat kesungguhan seperti itu. Maka apa yang terjadi? Dia bilang, kamu satu-satunya pasien narkotika yang saya rawat. Saya terima. Begitu saya masuk dalam perawatan. Itu kan isinya orang-orang yang mempunyai gangguan kejiwaan.
Ada yang jalan. Saya begitu. Begitu masuk, ya elah salah masuk gue. Pada waktu saya hampir batalkan, ternyata ada satu orang yang dirawat di situ. Dia lagi, begitu dia lihat saya, dia bisa komunikasi loh. Dia tanya, bro, orang baru ya? Aduh, saya bilang iya. Kenapa? Oh enggak sih, mau tanya. Masalah apa? Saya bilang, oh saya pakai narkoba. Waduh, dia yang kaget. Jangan ya bro, berhenti bro. Kalau enggak ntar lu mati bro. Abis ngomong gitu, nggak waras lagi nih. Ketemu saya matanya ngelihat cuman nggak ketemu. Waduh, saya yang mau keluar jadi nggak jadi. Saya berpikir orang-orang di situ pada kurang waras. Tapi ini yang saya bilang nggak waras, dia bisa nasihatin saya. Waduh, tanya sama sebelahnya, yang nggak waras siapa? Berarti saya lebih nggak waras dari dia, saudara. Waduh, luluh Tuhan tuh. Akhirnya saya menyerahkan diri saya untuk dirawat. Nah, sebagai pecandu narkotika maka mengalami toleransi. Tubuhnya nuntut sampai ke dalam sumsum, saudara. Nuntut untuk bisa menggunakan narkotika. Cuman saya sudah nggak mau. Cuman badan nuntut, saudara. Saya bilang, dok tolong kasih saya obat. Semua obat-obatan yang untuk menanggulanginya dikasih. Bahkan sampai yang paling terakhir yang harusnya disuntikan di daging. Tapi saya bilang gak usah, gak mempan. Suntikin langsung ke vena saya. Udah dikasih juga. Gak ngaruh, saudara. Keadaan sakit semakin sakit. Sakitnya tuh, Pak Bu, saya pernah ketembak di kaki sama di kepala Bu. Polisi yang tembak saya. Kalau untuk kesaksian prosedurnya benar. Dia stopin saya masih lari terus, dia buang tembakan 3 kali peringatan ke udara. Duar. Masih lari terus baru dia hajar. Duar, kaki pertama kali. Des, kena. Yang kedua kali, yang ketiga kali, yang kedua sama cuing. Yang ketiga kali, cang, langsung gak hilang, langsung gak sadar saya. Kenapa? Kena di kepala. Peletak, ser. Coba kalau 1 inci, peletak, jelejep, nggak ketemu gitu. Amin. Itu sakit, nggak percaya. Percayalah ya, percaya. Dengar aja dari pengalaman, saya nggak usah ngalamin. Tetapi waktu saya sedang tersiksa karena menuntut kebutuhan untuk menggunakan narkotika, itu sakit. Saudara tahu iklan celana Levi's itu? Yang celana itu ditarik dari kuda, narik dia ke kanan kiri gitu tuh. Nah itu badan saya kayak begitu. Semua upaya mandi saya kerjakan. Kalau dalam penjara kan paling saya mandi selesai. Tapi kali itu saya mandi malah long sticking. Wah malah keadaan malah semakin sakit, makin panas. Dan waktu saya lihat, dok tolong dong kasih saya obat. Mukanya saya tahu udah nggak ada lagi yang lain. Itu semua obat yang ada stok di sini, orang biasanya kalau dikasih itu udah tidur, Jeki. Saya lihat mukanya, berarti saya sudah nggak punya pengharapan lagi atas obat-obatan itu. Untuk bertahan nggak kuat, sakitnya luar biasa. Untuk keluar bukan sesuatu yang sulit, karena satpam nggak perlu tunggu keluarga saya jemput.
Karena saya datang sendiri. Tapi saya tahu kalau saya keluar, saya nggak punya harapan. Kalau saya keluar, pasti mati ini. Kalau mati kemana? Kemana? Nyaut dong, haleluya. Mati kemana? Neraka apakah itu tempat saya dan rancangan Tuhan buat saya? Tidak. Maka saya ngerti kalau saya keluar saya pasti mati dan pasti menjadi kayu bakar api neraka yang notabene bukan tempat saya. Maka di tengah situasi kondisi keadaan seperti itu, bertahan gak bisa, obat-obatan gak bisa nyembuhin, untuk keluar gak punya pengharapan. Ajaib Tuhan. Allah Roh Kudus itu saya baru ngerti bahwa sekarang itu karya Roh Kudus. Anggap aja kitab Ester. Apa yang terjadi? Saya bisa turun dari tempat tidur saya. Dan saya bisa sujud. Dan dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, saya berseru kepada dia. Mohon belas kasihan. Minta pengampunan. Dengan satu harapan. Tuhan jadiin saya orang baik Tuhan. Di sepanjang musim hidup saya, jangankan baik untuk orang lain, baik untuk diri sendiri aja nggak pernah, saudara. Dan di tengah kondisi keadaan seperti itu, saya punya istilah, saya sudah sampai pada pintu gerbang maut, saudara. Tapi saya bersyukur, saya pernah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang selama ini tertanam di dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Di titik itu tuh, Roh Kudus mengingatkan, menginsyafkan untuk berseru kepada nama itu yang selama ini saya abaikan. Dan pada waktu saya berseru dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, dan ajaib luar biasa. Di tempat itulah, nggak ditumpangin tangan, nggak ada pendeta yang ngedoain. Di tempat itulah saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang mengasihi saya. Dia menyatakan dirinya di dalam hidup saya. Haleluya. Dan pada waktu itu terjadi, ada damai sejahtera, ada keteduhan, ada ketenangan, stres, ketakutan, kecemasan hilang dari hidup saya. Amin. Peristiwa itu 29 tahun yang lalu. Di usia saya 34 tahun. Dalam keadaan sudah tidak bisa ditolong. TBC, paru-paru, darahnya tercemar karena narkotika. Berantakan, penuh dengan sakit penyakit. Pada waktu itu orang bilang lo pasti mati. Ternyata setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, usia saya sekarang 63 tahun. Agak naik dikit. Yang dulu napas cuma sampai sini balik lagi. Sekarang bisa lega, saudara. Amin. Siapa bilang perjumpaan dengan Yesus, ikut Yesus bukan sesuatu yang menarik di sepanjang hidup kita di dalam dunia. Haleluya. Amin. Dan dari sejak saat itu pemulihan terjadi. Kita langsung masuk Filipi 1 ayat 6. Ya ilah, baru kesaksian aja udah tinggal 6 menit. Katanya diinfoin anak-anak muda. Oh iya, anak muda. Yang khotbah juga anak muda. Amin. Maksudnya anak mudanya Tuhan. Teman saya kalau ketemu saya, "Idi Jack, lu heran lu ya. Dia bukan bilang awet muda, awet tua lu ya." Artinya apa? Mau usia 40 tahun sampai sekarang gak berubah katanya gitu. Saya bilang enggak dong. Masa mudaku seperti pada burung Raja Wali, selalu diperbaharui. Cia, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Cepet aja ya firmannya, oke? Yang penting saya dapat pesannya. Ikut Tuhan itu menarik. Amin. Dan gak ada hidup yang berkualitas selain Tuhan hidup dalam hidup kita. Dan gak mungkin, sering saya kasih dan dikasih, Tuhan itu bukan cuma sekedar ngejanjiin surga buat kita.
Dia bukan cuma sekedar melepaskan kita dari neraka dan masuk surga, enggak. Tapi Tuhan mau membangun hubungan dengan kita. Hubungannya bagaimana? Dia ada di dalam kita. Sekarang saya berani berkata, roh Tuhan ada padaku. Amin. Kenapa? Karena perubahan yang dia kerjakan. Dan rohnya yang terus memimpin saya sampai hari ini. Jika bukan dia, enggak ada saya sampai hari ini. Haleluya. Amin. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini, apa katanya? Aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, apa katanya? Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus Tuhan. Segala sesuatu dimulai dengan iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Amin. Dan pada dasarnya semua manusia membutuhkan akan Tuhan di dalam hidupnya. Dan untuk mendapatkan Tuhan gak ada lagi lain. Kendaraan, fasilitas, sarana yang Tuhan berikan untuk bisa melayani saudara. Untuk datang kepada dia. Dia berikan iman kepada setiap kita. Amin. Tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Berarti iman yang bukan iman kita manusia yang sudah jatuh. Tapi kita diberikan iman anak Allah itu di dalam hidup kita. Berarti sekarang di dalam hidup kita ada imannya Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Sehingga dengan itu kita akan terus berjalan. Semakin hari semakin menyerupai dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan kita yang sudah diselamatkan, lahir baru, bertobat, ada kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara akan lagi mengalami kematian. Amin. Kapan saya harusnya mati? Kapan harusnya mati? Medis nggak bisa tolong. Orang nggak bisa tolong. Keracunan dengan obat. Kapan harusnya mati? 29 tahun yang lalu. Di usia saya 34 tahun. Tapi begitu mengalami roh yang hidup masuk dalam hidup saya. Dan lihat, sekarang saya hidup. Haleluya. Amin. Bakal mati gak saya? Tanya sama sebelah, kamu bakal mati gak? Mati gak? Enggak. Tidak. Nanti kalau Tuhan bilang Jack sudah selesai, saya gak mati. Cuman meninggalkan ini masuk surga. Teman-teman muda, kalau sampai gak menarik ikut Yesus Tuhan, bertobat loh. Hidup, gak ada matinya lagi, saudara. Dan setelah beriman, lahir baru, bertobat, dipenuhi kuasa Roh Kudus, roh Allah ada dalam hidup ini. Setan bisa jamah lagi gak? Bisa gak? Kenapa bisa? Apakah dia bisa langsung masuk sendiri? Tanpa izin kamu? Rokok bahaya gak? Terus kamu bisa ngerokok tuh ngerokok terbang sendiri gitu. Bagaimana caranya rokok itu bisa terselip di bibirmu? Korban iklan. Caranya gimana? Ya kamu ambil kan. Kamu setuju kan. Terus diselipin kan di bibir, sok keren. Betul? Terus kalau saudara nggak hisap sedot, dia masuk ke dalam? Enggak. Berarti yang jahat punya izin kepada kamu? Punya kuasa kepada kamu? Enggak. Kenapa dia punya? Bilang mas sebelahnya, jangan izinkan. Amin. Lepas karena ada kuasa Tuhan. Narkotika lepas. Rokok lepas. Minum-minuman lepas. Roh zina lepas tuh. Puji Tuhan dapat istri. Amin. Lepas, kenapa? Because barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan roh Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Is holy, kudus, suci, puas. Saudara, haleluya. Anda gak pernah kekurangan sesuatu apapun juga. Anda prosper, makmur, sehat. Amin. Dan gak perlu mujizat kesembuhan lagi. Kenapa? Karena saya hidup di dalam kesehatan ilahi. Kapan saya terima mujizat? Ya waktu 29 tahun lalu. Itu mujizat. Dari mati menjadi hidup. Dari sakit menjadi sehat. Amin.
Dari terikat sekarang terlepaskan. Dan setelah itu, saya berjalan dalam segala kelimpahan Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada saya. Sistem dunia tidak lagi berkuasa dalam hidup saya. Yang ada sistem kerajaan Allah. Di mana apa? Sehat, makmur, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Satu istri, dua anak, selama itu nggak berubah ya. Paham? Pacaran aja banyak cabang, bertobat lu. Di kampus ada, di tempat main ada, di gereja ada. Woi, bertobat ya. Selama istri satu, anak dua. Saya kerja melayani Tuhan. Gak pernah minta-minta jadwal. Ya orang yang minta jadwal bahwa saya silakan aja. Tapi saya secara pribadi gak pernah minta jadwal. Karena setelah hidup, maka hidup ini untuk melayani. Maka Allah bertanggung jawab untuk mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanku. Haleluya. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Berarti setelah saya mengalami mujizat yang pertama. Lihat, saya hidup di dalam kesehatan ilahi. Saya gak perlu mujizat kesembuhan. Berarti perlu sakit lagi, gue gak mau. Amin. Amin. Nanti dalam prosper keuangan. Saya hidup dalam penyediaan ilahi. Saya gak perlu mujizat terobosan keuangan. Berarti gue mesti bangkrut dulu. Gue gak mau. Amin. Dan yang terlebih lagi, surga itu bukan nanti ya. Surga buat kita bukan hanya sekedar tempat. Surga itu nanti pasti buat kita. Tapi Tuhan ada sesuatu yang Dia ingin berikan kepada setiap saudara dan saya. Saya sih udah dapat, gua mah udah beres, udah cukup. Aduh, buat diri saya nggak perlu lagi. I'm enough. Kenapa? Karena yang menciptakan surga dan bumi, Dia ada di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Apa manfaatnya? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di surga ada air mata? Nggak ada. Di surga ada sukacita? Ada sukacita. Kita perlu sukacita nanti di surga atau sekarang? Sekarang. Di surga ada sakit penyakit? Enggak ada. Kita perlu hidup sehat di surga apa sekarang? Sekarang. Di surga ada krisis ekonomi? Kita perlu prosper di surga atau sekarang? Dan itu semua hanya bisa dapat di dalam Yesus yang sudah ada dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Berarti apa Tuhan mau bangun? Hubungan dengan kita. Dia ada di dalam kita. Rohnya ada di dalam kita. Imannya ada di dalam kita. Dan semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kamu bukan Yesus. Tetapi apa yang memenuhi Yesus, yaitu iman Yesus, Roh Kudus yang ada pada Yesus, itu juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa itu bisa jadi? Karena Dia mengasihi dan Dia telah membayar harganya dengan lunas di atas kayu salib, agar itu semua mendarat dengan sempurna di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Nah, kalau pola hidup ini pola hidupnya berubah. Hidupnya nggak ada lagi lain. Punya kerinduan tuh selalu ingin berbagi. Punya kerinduan tuh ingin menjadi berkat aja. Punya kerinduan selalu ingin memberi saja. Anak saya ada saksi. Ya, walaupun dia agak sedikit mirip-mirip mamanya. Agak mengirit. Irit itu hikmat. Kalau pelit itu spirit, saudara. Haleluya. Mau lepas dari spirit pelit gampang. Kenapa? Caranya bagaimana? Ya kepret aja. Nih kaos di belakang. Beli itu kaos. Murah lagi harganya. Wih, Pak berapa kaosnya? 125.000. Pak, kaos udah harga 500, 600 sekarang Pak. Dia jual 125. Gak apa-apa Pak. Yang penting pesannya nyampe. Legacy iman.
Make. Saya tanya, ada gak bisa pakai sekarang? Saya mau beli ini, mau pakai sekarang. Gak ada. Adanya kapan? Minggu depan. Saya pikir ya ilah bagaimana ngambilnya. Begitu lihat jadwal, minggu depan saya ada lagi di sini. Coba lihat tuh, untuk kaos aja Tuhan rancangkan. Berikan tepuk tangan buat haleluya. Amin. Kayaknya musiknya udah signal. Musiknya sudah signal. Memang sudah lewat sedikit sih ya. Kita sudahin aja, amin. Dan belum. Satu ayat lagi. Permisi pengurus, maaflah. Ini tolong ya, dengan tambahnya waktu, rekening listrik naik loh. Amin. Tolong ntar kolekta yang bener ya. Saya nggak perlu ketawa, saya perlu amin. Amin. Kita buktiin nanti, lihat. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan rela tuh membagi dirinya dengan kita supaya kehendak rancangan rencananya yang memberikan masa depan penuh pengharapan dan gilang gemilang itu terjadi dalam hidup kita. Dia ingin membangun kita agar dunia bisa lihat. Ada bedanya, casingnya sama sama yang lain, dalamnya beda bos, haleluya. Amin. Ada power, ada love, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Belum lagi semua karunia Allah yang termanifestasi dalam setiap hidup kita. Tuhan melengkapi kita semua. Wah. Dan dialah yang mengerjakan dalam hidup kita. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan itu sanggup mampu meneduhkan badai. Situasi kondisi apapun yang di luar saudara, badai yang sudah tidak bisa terkendali pun oleh segala manusia, itu saudara menghadapinya dengan teduh dan tenang. Bahkan Anda bisa memerintahkannya, teduh, diam, haleluya. Amin. Teduh, tenang, diam. Karena ada damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera itu tuh yang memberikan kekuatan bagi saya. Dan janji Tuhan itu bukan ditentukan dengan apa yang kita bisa miliki bersifat kebendaan. Dan janji Tuhan, favor of God, dia terukir di dalam setiap hati kita. Amin. Sehingga lihat Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih. Semenjak bertobat sampai hari, bahkan waktu saya masih berdosa saja, Tuhan menjaga dan melindungi hidup ini. Saya tidak punya ayah dari sejak usia 6 bulan. Sampai hari ini no medicine. Gak ada obat di dalam. Gak ada yang bisa nyembuhin, cuma Yesus yang nyembuhin. Amin. Dan punya istri, punya anak, bola cogan dua-duanya. Dan mereka semua melayani Tuhan. Semua multi talent. Main apa aja pada bisa semua. Sehat. Kesembuhan ilahi menjadi bagian dalam hidupnya. Dan kalau enggak saya saksikan ini, dia sebagai anak saya, dia enggak percaya. Bapaknya dulu mantan preman pecandu narkotika. Kenapa? Karena dia lahir di sesudah saya bertobat. Dan apa yang dia lihat? Yang dia lihat ada iman Yesus. Yang dia lihat ada Roh Kudus. Yang dia lihat ada kasih Bapa di dalam hidupnya. Haleluya. Bilang mas sebelah, jangan cuma cepuk tangan. Nikmati, itu juga menjadi bagian dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.